Dan di antara makna ad-din juga adalah aturan, tuntunan, pedoman hidup yang kemudian juga dalam bahasa yang lain disebut juga dengan millah. Maka Islam ini yang diturunkan kepada umat manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebagai sebuah aturan kehidupan, sebagai sebuah pedoman agar kita menjalani atau bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan oleh semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang begitu banyak, yang dengannya kita menjalani berbagai aktivitas kehidupan kita, yang kita berharap semua aktivitas kehidupan kita itu senantiasa bernilai dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan tentu saja tak lupa kita senantiasa bertaslim dan bersalawat kepada junjungan kita, kepada kecintaan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian umat manusia bukan hanya sebagai tuntunan atau aturan kehidupan semata, tapi Islam adalah nikmat di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada kita sekalian umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan din kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan juga nikmatku atas kalian.
wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi al-Islam sebagai din bagi kalian. Kata para ulama tafsir kita, di antara mana ad-din, selain dia merupakan ketundukan, ketaatan, makna ad-din juga secara umum sama dengan makna Islam. Dan di antara makna ad-din juga adalah aturan, tuntunan, pedoman hidup, yang kemudian juga dalam bahasa yang lain disebut juga dengan millah. Maka Islam ini yang diturunkan kepada umat manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebagai sebuah aturan kehidupan, sebagai sebuah pedoman agar kita menjalani atau bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ketika Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai sebuah nikmat, yang dengannya kita menjalani kehidupan kita supaya kehidupan kita ini senantiasa baik, lurus, normal saja, sebagai sebuah kehidupan manusia yang jelas, tanpa ada hal-hal yang menyimpang di dalamnya. Maka sebaliknya, ketika kita menjadikan atau tidak menjadikan Islam ini sebagai sebuah tuntunan, tidak menjadikannya sebagai sebuah arahan, sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan kita, maka dampaknya kita bisa saksikan sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitabnya menyebutkan setidaknya ada dua hal pokok yang menjadikan kita ini menyimpang dari Islam sebagai sebuah pedoman hidup. Beliau merangkumnya dengan dua perkara, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Walaupun sebagian para ulama kemudian menjadikan level syubhat itu di atas syahwat dari tingkat keparahannya. Apa yang terjadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita tertimpa syahwat dan syubhat, maka kita akan senantiasa menyimpang dari al-Islam itu sebagai sebuah pedoman hidup. Maka dampaknya kita bisa saksikan, bahkan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kaitannya dengan syahwat misalnya, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang selalu memperturutkan hawa nafsu, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang hari-hari dalam kehidupan kita, semakin hari semakin kita bisa saksikan sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Jadi dampak ketika al-Islam ini tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita, yang disebabkan dengan syahwat, justru juga berpengaruh kepada pemikiran kita yang berupa syubhat, bahwa ternyata al-Islam itu tidak mampu menyelesaikan problema manusia. Jadi ketika Islam justru tidak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, justru menimbulkan pemikiran di sebagian manusia bahwa Islam itu kemudian tidak bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan manusia sampai hari ini.
Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, kehidupan sosial kita. Terutamanya terkait dengan generasi remaja atau generasi muda kita. Yang semakin hari sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa akan datang suatu generasi di mana tanda-tanda generasi itu yang akan datang, yang bisa saja merupakan generasi kita sekarang adalah adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka senantiasa suka meremehkan yang namanya salat. Mereka menyanyiakan salat. Mereka anggap enteng salat itu atau ibadah secara umum. Lalu kemudian yang kedua, wattaba'us syahawat, dan mereka sukanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dan itu terbukti ketika kita melihat data misalnya. Ketika kita melihat data terakhir tahun 2024 yang kaitannya dengan penyakit HIV. Data yang cukup mengagetkan sebetulnya. Ternyata kita di Sulsel ini kurang lebih ada 2000 kasus yang tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. Data yang lain menunjukkan, dan ini hasil penelitian disertasi doktoral di Unhas, data yang lain menunjukkan bahwa ternyata kita di Makassar ini, data yang terkena HIV itu termasuk kota yang tertinggi nomor 3 di Indonesia. Setelah Jakarta, Papua, dan kemudian Makassar. Bahkan tercatat untuk kota Makassar saja, dalam hasil penelitian doktoral tersebut ada 4.000 kasus untuk kota Makassar saja yang tertimpa penyakit HIV, yang rata-rata disebabkan hubungan seks bebas. Dan ternyata datanya juga menunjukkan remaja kita sudah mencapai 60% yang kemudian tertimpa dengan penyakit seks bebas. Kalau itu pun dianggap oleh sebagian orang sebagai penyakit, karena memang penyakit dan sampah masyarakat. Bahkan 10% daripada data tersebut, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, mereka melakukan hubungan seks bebas itu 10%-nya merasa bahwa kalau tidak melakukan seks bebas itu ketinggalan zaman. Nauzubillah. Jadi mereka merasa ketinggalan zaman, tidak ikut tren kalau tidak melakukan hubungan seks bebas. 10% di antaranya. Inilah jemaah sekalian di antara dampak ketika kita tidak menjadikan al-Islam itu sebagai tuntunan. Bahkan kita menganggap bahwa Islam ini sebagai sebuah beban yang terlalu banyak aturan, yang mengatur hubungan antara pria dan wanita misalnya. Semua serba dibatasi. Oleh sebagian orang menganggap bahwa itu adalah sebuah beban yang sangat berat. Apalagi memang tuntunan zaman kita adalah tuntunan di mana hampir tanpa batas hubungan antara pria dan wanita. Maka benarlah kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu ayyur fa'al ilm, diangkatnya ilmu, wa yusbatal jahal, lalu kemudian semakin jelas, semakin meratanya yang namanya kejahilan, terutama kejahilan terhadap ajaran-ajaran agamanya. Lalu kemudian yang keempat, wa yusrabal khamr, minuman keras menjadi suatu
minuman yang biasa-biasa saja. Di mana-mana kita bisa lihat orang teler di lorong-lorong, bahkan kemudian secara terang-terangan meminum minuman keras di pinggir-pinggir jalan. Wa yusrabal khamr. Dan yang terakhir dalam hadis tersebut dinyatakan wa yudkharaz zina, dan perzinahan itu semakin merajalela. Nauzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tantangan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga kita, terutama anak-anak remaja kita, dan paling detil lagi, paling spesifik lagi kepada anak-anak perempuan kita yang paling rentan. Maka tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai saudara laki-laki, sebagai seorang bapak, takutlah kita terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengancam bagi seorang laki-laki yang tidak peduli dengan keadaan keluarganya, terutamanya kaum wanitanya, maka dia digelari dengan dayus. Jadi bukan hanya seorang pemimpin keluarga saja, bahkan saudara laki-lakinya. Karena saudara laki-laki juga bagian daripada perwalian bagi kaum wanita. Maka dia mencakup dalam makna, atau tercakup dalam makna dayus itu sendiri. Maka sering-seringlah kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pasti akan terjadi yang namanya di mana-mana orang kemudian melelehkan yang namanya keluarganya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala secara jelas, clear menyatakan bahwa jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang, individu-individu dan keluarga yang kemudian senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, selain daripada penyakit syahwat yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tadi, penyakit juga yang sangat besar menimpa umat kita sekarang ini akibat tidak menjadikan Islam itu sebagai satu-satunya ad-din dan sebagai satu-satunya tuntunan dalam kehidupan kita adalah penyakit syubhat, di mana sekarang ini semakin banyak juga remaja kita yang menganggap atau bahkan sudah semakin condong kepada pemahaman tentang ateis, pemahaman ateisme. Kebetulan kami sendiri mengajar di beberapa kampus, bahkan kampus Islam, yang kemudian tidak sedikit di antara mahasiswa itu yang kemudian menganggap bahwa sama saja kita beragama ataupun tidak beragama, sama saja kita berislam ataupun kita tidak berislam. Dan tentu saja pemahaman ini sudah mulai condong kepada pemahaman ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini tentu saja bagian daripada tanggung jawab kita. Kenapa saya bilang tanggung jawab kita? Karena mereka seperti itu, salah satu faktornya adalah justru melihat bagaimana pengamalan orang-orang yang dikatakan orang-orang yang soleh. Nauzubillah kalau kita menjadi orang yang pintar bicara agama, tapi ternyata katanya kita orang yang paling jauh dari pengamalan. Banyak orang yang pintar bicara agama, tapi ternyata katanya dia yang korupsi. Banyak orang yang rajin ke masjid, pintar bicara ayat dan hadis, tapi katanya ternyata dia yang selingkuh. Nauzubillah.
Banyak katanya orang yang pintar bicara agama, tapi ternyata katanya dia yang kemudian ia melakukan berbagai perbuatan maksiat. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi salah satu faktor di antara generasi muda kita yang kemudian mulai, ya kata orang, mulai letoy, mulai tidak percaya dengan agama itu sendiri. Bahkan menurut mereka, apa yang mereka saksikan justru orang yang tidak beragama, justru orang yang tidak rajin sholat, justru orang yang tidak rajin ke masjid, justru katanya itu yang amanah, justru katanya itu yang jujur, justru katanya itu yang jauh dari hal-hal yang kemudian dianggap sebagai perbuatan tercela di tengah masyarakat kita. Sekali lagi, inilah yang kemudian menjadi bahan muhasabah dan perenungan kita bersama. Jangan sampai tingkah laku kita, karena terus terang tingkah laku kita menjadi cerminan kepada saudara-saudara kita. Al-mu'min mir'atu akhihi. Orang-orang yang beriman itu adalah cermin bagi saudaranya. Maka ketika amalan kita berbeda dengan apa yang ada di lisan kita, justru itu kemudian menjadi penyebab jauhnya generasi kita, jauhnya masyarakat sekitar kita daripada ajaran-ajaran agama itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang satunya perbuatan dan kata-kata atau serta lisannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.